Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang implementasi Microsoft Office 365 dengan study case ITS Open. Perkenalkan, nama saya Nada Aulia Sandi, NRP 104. Saya Bayu, NRP 6. Saya Esra, NRP 68. Saya Nisrina, NRP 96. Baik, jadi yang pertama, ITS Open. Kita agenda dari presentasi kali ini adalah menjelaskan tentang ITS Open, kemudian problem identification, solution generalization, solution implementation, before after condition, sama listen learn. Next. Yang pertama mengenai ITS Open, yaitu ITS Open adalah sebuah kompetisi bulu tangkis tahunan tingkat nasional yang diadakan oleh UKM Badminton ITS dengan panitia yang berasal dari internal maupun eksternal UKM tersebut dan melakukan kerjasama dengan PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Nah, ITS Open dalam pelaksanaannya memang dibantu oleh PBSI. Namun, dari internal ITS Open sendiri punya panitia yang mendukung dan mempersiapkan acara tersebut. ITS Open memiliki cukup banyak panitia yang berasal dari berbagai macam departemen di ITS, yang dibagi lagi menjadi BPH dan 9 si pendukung. Selanjutnya adalah problem identification. Yang pertama yaitu dari user pain point dari BPH. Yang pertama, semua permintaan pembuatan dokumen hanya melalui Line. Dan hal itu menyebabkan seringkali chat permintaan dokumen menjadi menumpuk di sekretaris. Dan akibatnya sekretaris kewalahan untuk memproses dokumen yang diminta. Selanjutnya, pembuatan dokumen itu masih dilakukan secara offline di device masing-masing sekretaris. Hal ini menyebabkan alur cross-check dokumen menjadi lama karena antar sekretaris itu masih harus saling mengirimkan versi dokumen yang paling baru. Selanjutnya untuk pain point si acara, yang pertama yaitu koordinasi hanya dilakukan melalui grup line chat dan untuk rapat dilakukan secara offline. Kemudian apabila terdapat revisi pada sebuah dokumen, maka dokumen dikirim ulang dalam grup hingga mencapai final dari dokumen tersebut. Kemudian yang kedua yaitu penginformasian hasil skor pertandingan dan bahkan kompetisi kepada peserta hanya dilakukan melalui official account ITS Open, baik itu di Instagram maupun Line juga ada, ketika semua rangkaian acara pada hari itu telah berakhir. Selanjutnya adalah pain point dari si Kestari, yaitu rekapan dan update data peserta yang tidak bisa dilakukan secara efektif karena perputaran data yang hanya terjadi pada satu orang, yaitu hanya dipegang oleh koordinator dari si Kestari. Nah, dari pain point itu kita menyimpulkan ada dua permasalahan, yaitu pertama alur koordinasi dan manajemen data internal ITS Open dan juga penyebaran informasi untuk peserta ITS Open. Di mana dari kedua permasalahan tersebut, setelah kita identifikasi, terdapat beberapa root cause atau akar permasalahannya. Yang pertama adalah root cause 1A, chat permintaan kepada sekretaris yang tertimbun, pembuatan dokumen secara offline dan individual masih melalui device masing-masing, lalu chat dan dokumen yang tertumpuk oleh chat-chat lain, notulensi rapat yang tertutup dan susah diakses, sirangnya rapat bagi panitia, pekerjaan yang masih dilakukan secara offline dan oleh satu orang saja, file rekapan Kestari yang hanya dipegang oleh koordinator, berkas dokumen peserta yang masih disimpan dalam bentuk cetak. Selanjutnya juga ada untuk masalah penyebaran informasi peserta, itu root cause-nya pencatatan skor hasil pertandingan yang masih dilakukan secara manual, dan data yang harus diberikan secara manual kepada si branding untuk publikasi. Dari banyak root cause tadi, akhirnya kita memilih 6 permasalahan tertinggi dengan prioritas paling tinggi dengan menggunakan teknik NGT atau nominal group teknik. Di sini akhirnya kita menentukan permasalahan yang akan kita berikan solusinya, yaitu ada permasalahan dari pencatatan skor, lalu berkas dan dokumen peserta yang masih dalam bentuk fisik, lalu ada pembuatan dokumen yang secara offline dan masih masing-masing melalui device-nya, terus file rekapan Kestari
yang masih dipegang oleh koordinator, chat permintaan kepada sekretaris yang tertimbun, dan terakhir adalah pengerjaan yang masih dilakukan secara offline atau satu orang saja yang biasa dilakukan oleh PIC-nya atau koordinatornya saja. Ya, selanjutnya solution mapping. Untuk solution mapping ada yang pertama untuk Microsoft Teams, di mana untuk permasalahan 1F yaitu rekapan data Kestari, yaitu solusinya penggunaan fitur SharePoint pada aplikasi Office 365 agar file dan dokumen dapat diakses dengan manajemen data pada Microsoft Teams. Kemudian berikutnya ada penggunaan seperti Excel, Word, PowerPoint beserta file online-nya yang akan disimpan dalam OneDrive. Problemnya yaitu problem nomor 2A yaitu pencatatan skor, kemudian 1G terkait berkas peserta, 1B pembuatan dokumen, 1F rekapan data Kestari, dan 1E pengerjaan offline. Solusinya yaitu penggunaan fitur SharePoint pada aplikasi-aplikasi itu tadi yang memanfaatkan OneDrive sebagai cloud storage. Kemudian berikutnya ada Microsoft Survey dengan problem 2A yaitu pencatatan skor pertandingan. Solusinya yaitu penggunaan aplikasi Microsoft Excel untuk mendata skor terkini, kemudian menggunakan fitur SharePoint agar file dapat diakses oleh si publikasi dan dipublikasikan dengan menggunakan Sway. Nah, yang terakhir ada Microsoft Form. Di sini untuk problem 1A yaitu chat yang tertimbun. Solusinya adalah penggunaan Microsoft Form untuk pengumpulan permintaan surat terhadap sekretaris. Data dari form itu akan direkap oleh sekretaris dan pemenuhan pembuatan dokumen dapat dilakukan secara online. Selanjutnya untuk solution implementation. Yang pertama pada si acara untuk bagian manajemen data si acara, yaitu penggunaan Microsoft Excel untuk pembuatan file rundown, juklak juknis, skor hasil pertandingan, dan bahkan kompetisi. Kemudian menggunakan PowerPoint untuk pembuatan file presentasi pada saat technical meeting. Kemudian penggunaan Microsoft Excel yang diupload pada SharePoint agar dapat diakses oleh staf ITS Open dengan pembagian hak akses. View untuk seluruh panitia ITS Open untuk melihat update terbaru pada file tersebut, dan edit untuk si acara agar bisa mengupdate file tersebut. Kemudian penggunaan Microsoft PowerPoint yang diupload pada SharePoint agar dapat diakses oleh staf ITS Open dengan pembagian hak akses, view untuk BPH dan si acara, dan edit untuk si acara. Nah, kemudian ada penggunaan Microsoft Teams untuk melakukan manajemen data dengan menggunakan SharePoint sehingga seluruh data dapat langsung diakses oleh staf si acara pada satu tempat dengan isi datanya yaitu seperti yang tadi, file Excel rundown, juklak juknis, skor hasil pertandingan, dan bagian kompetisi. Kemudian untuk file PowerPoint-nya yaitu presentasi untuk technical meeting. Nah, ini adalah user flow dari si acara, yaitu koordinator si acara mengundang seluruh staf si acara ke dalam tim si ITS Open, kemudian koordinator si acara mengundang seluruh staf si acara ke dalam channel acaranya, kemudian setiap staf si acara yang menjadi PJ dalam pengerjaan suatu file diminta untuk mengupload file tersebut ke dalam tim si ITS Open. Kemudian file yang hanya digunakan untuk internal si acara diupload ke dalam channel khusus si acara sehingga orang yang di luar si acara tidak bisa melihat file tersebut. Nah, sedangkan untuk file yang bisa diakses oleh pihak lain seperti BPH atau si lainnya diupload ke dalam channel general yang kemudian diatur hak aksesnya di mana pihak mana yang memiliki akses edit, view, atau bahkan pihak yang tidak bisa melihat dokumen tersebut. Kemudian BPH dapat melakukan controlling pengerjaan presentasi technical meeting dengan hak akses view pada file PowerPoint. Kemudian si lain dapat melihat konsep acara dengan hak akses view pada
file Excel, rundown, juklak, juknis, skor hasil pertandingan, dan bahkan kompetisi. Kemudian outcome dari si acara yaitu koordinator si acara dapat mengakses dan menambahkan anggota ke Microsoft Teams. Kemudian koordinator si acara dapat mengatur hak akses dari file yang diupload. Anggota dapat mengakses dan mengedit file yang diupload. Koordinator dan anggota si acara dapat mengirimkan pesan pada pos Microsoft Teams. Kemudian koordinator dan anggota si acara dapat melakukan online meetings. Selanjutnya adalah implementasi dari solusi untuk permasalahan manajemen data dari si Kestari. Jadi solusinya yang pertama adalah penggunaan Microsoft Excel untuk melakukan rekap data pendaftaran peserta. Lalu ada penggunaan Microsoft Excel yang diupload pada SharePoint agar dapat diakses oleh staf ITS Open dengan pembagian hak akses. Yang pertama hanya melihat untuk Kestari dan PPH dan hanya mengedit untuk Kestari. Lalu penggunaan penyimpanan cloud pada SharePoint untuk menyimpan berkas pendaftaran peserta dengan hak akses mengedit untuk Kestari. Lalu penggunaan Microsoft Teams untuk melakukan manajemen data dengan menggunakan SharePoint sehingga seluruh data dapat diakses oleh staf Kestari pada satu tempat dengan isi data, file Excel rekapan pendaftaran peserta, folder untuk menyimpan berkas pendaftaran peserta. Nah, untuk user flow-nya sendiri, yang pertama, koordinator Kestari akan mengundang seluruh staf Kestari ke dalam tim ITS Open. Selanjutnya, mereka juga akan diundang ke dalam channel khusus Kestari ITS Open. Nantinya setiap staf Kestari akan mendapatkan pendaftaran peserta dan melakukan rekap per hari dengan mengisikan daftar peserta ke dalam file Excel yang sudah diletakkan di Teams. Nanti ketika Kestari mendapatkan berkas peserta, nantinya berkas peserta itu akan diupload dan dimasukkan ke dalam folder peserta sesuai dengan cabang kategori lomba dan kode tim yang sudah disesuaikan dengan file rekapan yang ada di Excel. Nantinya link folder dapat ditaruh di dalam file rekapan apabila diperlukan. Selanjutnya, BPH juga dapat melakukan controlling pendaftaran dengan hak akses view pada file Excel rekapan. Lalu file Excel juga sudah diformat agar memudahkan untuk dicetak dan diserahkan kepada BBSI dan juga untuk masuk ke dalam LPJ. Outcome dari solusi ini sendiri yaitu yang pertama, seluruh staf Kestari dapat mengakses file rekapan. Yang kedua, seluruh staf Kestari dapat mengupdate file rekapan Kestari tanpa harus melakukan rapat terlebih dahulu. Selanjutnya, dokumen peserta dapat dikirimkan melalui LO Kestari atau dikirimkan saat pendaftaran online dapat disimpan secara langsung tanpa harus melakukan rapat. Selanjutnya, staf Kestari dapat mengakses berkas peserta untuk melakukan cek validitas tanpa harus mencetak berkas tersebut terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah BPH dapat melihat rekapan data peserta Kestari secara langsung untuk melakukan controlling terhadap pendaftaran peserta ITS Open. Baik, untuk yang selanjutnya adalah implementasi solusi dari permasalahan publikasi skor pertandingan ITS Open kepada si acara. Yang pertama, penggunaan Microsoft Sway untuk melakukan update skor pertandingan terkini. Kemudian, penggunaan Microsoft Sway yang dibagikan menggunakan link agar dapat diakses oleh staf ITS Open dengan pembagian hak akses, melihat BPH dan publikasi, dan mengedit untuk branding dan acara. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan Microsoft Sway yang dibagikan menggunakan link agar dapat diakses oleh seluruh peserta dengan hak akses hanya melihat. Next. Nah, user flow-nya seperti ini. Yang pertama adalah si branding membuat template Microsoft Sway dengan desainnya. Kemudian si branding membuat tab baru di grup Teams dengan kategori website yang berisikan link score. Nah, kemudian yang ketiga, si publikasi membagikan link tersebut dengan hak akses view only kepada para peserta pertandingan melalui media sosial. Kemudian yang keempat, si acara melakukan update skor selama pertandingan berlangsung melalui tab grup yang berisikan link skor dengan hak akses edit. Next. Nah, outcome-nya adalah yang pertama, koordinator si acara dapat mengakses file Sway-nya. Kemudian yang kedua, koordinator si acara dapat mengupdate skor terkini melalui Sway. Yang ketiga, file Sway dapat diakses secara online.
Yang keempat, koordinator si acara dapat mengakses Filesway untuk mengupdate skor secara real-time terkini di pertandingan. Nah, yang terakhir yaitu dari BPH, khususnya sekretaris, yaitu mengenai pengumpulan pengajuan pembuatan dokumen. Jadi, yang pertama akan diberikan solusi yaitu penggunaan Microsoft Forms sebagai tempat untuk mengirimkan pengajuan pembuatan dokumen. Kemudian, penggunaan Microsoft Forms untuk melihat respons dari forms yang sudah disebarkan tadi dan dilihat melalui web. Yang ketiga yaitu penggunaan Power Automate untuk mengirimkan email notifikasi kepada sekretaris dan memasukkan respons ke dalam Excel secara otomatis. Yang keempat yaitu penggunaan OneDrive untuk memasukkan Excel ke dalam OneDrive tadi, supaya dapat diakses secara online oleh Power Automate dan oleh sekretaris sendiri. Nah, kemudian user flow-nya yang pertama, sekretaris memasukkan forms ke dalam tab pada Teams dari ITS Open. Kemudian kedua, sekretaris mendapatkan notifikasi melalui email ketika ada orang yang memberikan respons pada forms yang sudah diberikan. Dan terakhir, sekretaris dapat melihat rekapan forms melalui Excel yang sudah ada sebelumnya tadi. Dan terakhir, outcome-nya. Yang pertama, pengumpulan pengajuan pembuatan dokumen itu dapat diakses melalui forms yang terintegrasi pada Teams ITS Open. Kemudian sekretaris dapat melihat masing-masing respons secara individual melalui webnya Forms. Yang ketiga, sekretaris dapat mendapatkan notifikasi melalui email ketika ada respon yang masuk. Dan yang terakhir, sekretaris mendapatkan rekapan pengajuan secara otomatis melalui dokumen Excel. Nah, ini untuk ketercapaiannya dari manajemen data si acara yaitu sebesar 89,21%. Kemudian manajemen data si Kestari sebesar 88,93%. Untuk publikasi skor ITS Open sebesar 99,05%. Dan yang terakhir pengumpulan pengajuan pembuatan dokumen sebesar 100%. Ya, selanjutnya untuk users feedback, yang pertama di sini, ini berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh user. Di situ kami menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5 dan respondennya sebanyak 8 orang. Jadi angka yang berwarna merah merupakan jumlah responden yang memilih jawaban tersebut. Untuk pertanyaan pertama yaitu apakah Anda merasa mudah dalam menerapkan solusi yang sudah diajarkan ke depannya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda mempunyai rencana untuk menerapkan solusi pada workflow panitia ITS Open. Yang ketiga yaitu saya merasa yakin dapat menyelesaikan masalah yang timbul saat menerapkan hasil solusi di masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan bisa menggunakan fitur-fitur yang ada untuk membantu workflow di ITS Open. Dan yang terakhir, user diminta untuk memilih beberapa jawaban yang sesuai, yaitu pilihlah manfaat yang akan Anda rasakan jika menerapkan solusi ini. Pilihannya boleh lebih dari satu, seperti itu. Dan di situ bisa dilihat jawabannya sesuai dengan angka yang berwarna merah. Nah, ketercapaian keseluruhan mengenai operasi, kepuasan, dan keefektifan solusi yang kami tawarkan yaitu sebesar 92,5%. Selanjutnya untuk before after condition. Nah, ini adalah before after condition untuk si acara pada khususnya terkait koordinasi atau rapat rutinnya. Alur kerjanya sebelum kami implementasikan solusi dari kami yaitu koordinator si acara membagi job desk si acara kepada anggota yang diberi job desk menjadi PJ atau penanggung jawab bagi tugas tersebut. Kemudian masing-masing PJ mengerjakan job desk secara individu. Alur komunikasi antara anggota dengan koordinator dilakukan melalui chat line. Kemudian PJ mengirimkan file kepada koordinator melalui chat line dan mengirimkan ulang file tersebut apabila terdapat revisi hingga berkali-kali hingga file tersebut merupakan versi final.
Dan yang terakhir, anggota lain yang membutuhkan suatu dokumen perlu menghubungi PJ tersebut dan meminta file yang terkait. Kemudian alur setelah kami lakukan implementasi, yaitu koordinator si acara membagi job desk kepada anggota, anggota menjadi PJ yang diberi job desk tersebut, kemudian masing-masing PJ mengupload file ke dalam Microsoft Teams dengan hak akses yang disesuaikan. Kemudian koordinator melakukan controlling dengan melihat perkembangan file online pada Microsoft Teams. Kemudian koordinator dapat langsung memberikan feedback pada dokumen tersebut atau menghubungi PJ melalui Microsoft Teams. Dan kemudian anggota lain yang memerlukan file tersebut dapat langsung melihat file yang sudah diupload di dalam Microsoft Teams. Kesimpulannya yaitu tercapai dengan kepuasan target user terhadap solusi mencapai 88,75% dan semua output implementasi terbentuk. Lalu outcome yang ada yang dihasilkan untuk kondisi before-nya yaitu adalah pengerjaan job desk dilakukan secara individu oleh masing-masing PJ dan mengirimkan file itu ke grup. Apabila terdapat revisi, maka file tersebut akan dikirim ulang hingga mencapai final. Kemudian hal ini membuat file bisa terlewat karena tertumpuk oleh chat lain dalam grup. Kemudian setelah implementasi, pengerjaan job desk dilakukan menggunakan dokumen online oleh masing-masing PJ yang diupload ke dalam Microsoft Teams. Revisi dalam sebuah file akan otomatis terupdate dan memudahkan koordinator untuk melakukan controlling dalam pengerjaan job desk, dan anggota lain yang ingin melihat file tersebut juga dapat mengakses file melalui Microsoft Teams. Kesimpulannya tercapai dengan kepuasan target user terhadap solusi mencapai 88,75% dan semua output implementasi terbentuk. Baik, yang kedua adalah proses bisnis dari publikasi skor hari H ITS Open. Before after conditionnya adalah untuk alur kerjanya, sebelumnya adalah si acara merekap skor harian, kemudian di akhir acara skor diberikan pada si branding untuk dibuatkan poster hasil pertandingan harian, dan yang ketiga si publikasi menyebarkan poster tersebut ke sosial media saat pertandingan hari itu telah berakhir. Nah, after conditionnya adalah si branding membuat desain template skor di Microsoft Sway. Kemudian si acara dapat langsung mengubah skor pertandingan terkini melalui Microsoft Sway itu pada hari H. Kemudian yang ketiga, si publikasi dapat menyebarkan hasil pertandingan secara langsung menggunakan link share Microsoft Sway tersebut. Kesimpulannya adalah tercapai. Kemudian outcome-nya adalah sebelumnya hasil pertandingan harian di akhir acara. Nah, setelahnya hasil pertandingan dengan update skor terkini secara langsung dan real time. Kesimpulannya tercapai. Justifikasinya adalah semua output terbentuk dan kepuasan target user terhadap solusi mencapai 88,75%. Selanjutnya adalah untuk proses bisnis dari pendaftaran dan rekap data Kestari ITS Open. Nah, jadi untuk alur kerjanya sendiri, langsung saya jelaskan aja perbedaannya antara kondisi before sama after-nya. Nah, di sini kalau yang before, peserta dapat melakukan pendaftaran secara offline dan juga online. Sementara di kondisi after, peserta hanya bisa melakukan pendaftaran melalui Google Form, yaitu secara online. Nah, nantinya dari data peserta itu, kalau kondisi sebelumnya, staf Kestari yang mempunyai data peserta itu harus menyerahkan datanya dulu ke koordinator, nanti baru koordinator yang mengisikan data itu ke file rekapan. Nah, kalau yang di kondisi setelah implementasi, setiap Kestari yang punya data itu bisa langsung melakukan rekap data di file Excel yang ada di Teams. Selanjutnya, ketika di kondisi before, ketika staf Kestari ini punya berkas pendaftaran yang harus diupdate, berkas pendaftaran itu harus dikasih dulu ke koordinator dan ini biasanya dilakukan pada saat rapat. Jadi pada saat rapat itu baru bisa dilakukan rekap dan update data bersama. Sementara pada saat kondisi setelah implementasi, Kestari yang punya data ataupun berkas yang harus diupdate bisa langsung melakukan update secara langsung tanpa harus rapat terlebih dahulu melalui file Excel yang sudah diletakkan di Teams. Nah, kesimpulannya adalah ini tercapai dan tujuannya tercapai karena semua output-nya sudah terbentuk dan kepuasan target user terhadap solusi yang kita berikan ini mencapai 98,3%. Next.
Nah, selanjutnya untuk outcome dari kondisi before dan after-nya ini, untuk kondisi before atau kondisi sebelum yaitu Kestari hanya bisa melakukan rekap saat rapat. Lalu update data baru bisa dilakukan setelah laporan ke koordinator dan hanya koordinator yang bisa mengubah dan merekap data peserta karena file rekapan hanya dipegang oleh koordinator. Nah, untuk kondisi setelah, staf Kestari dapat mengakses file rekapan melalui Excel online, lalu dapat mengupdate file dengan Excel online juga. Selanjutnya dokumen peserta yang dikirimkan melalui LO atau Kestari bisa langsung disimpan di dalam OneDrive melalui SharePoint tadi, dan juga staf Kestari dapat mengakses berkas peserta untuk melakukan cek validitas tanpa harus mencetak melalui folder OneDrive. Kesimpulannya ini juga tujuannya tercapai karena output-nya semua sudah terbentuk dan kepuasan pengguna mencapai 98,3%. Nah, yang terakhir itu mengenai pengajuan pembuatan dokumen oleh Sekretaris ITS Open, kondisi before-nya, alur kerjanya, panitia yang berkeperluan untuk meminta surat kepada sekretaris itu menghubungi sekretaris melalui line chat. Dan kemudian sekretaris membuka chat dari panitia yang membutuhkan surat tersebut. Dan selanjutnya sekretaris melakukan persetujuan terhadap permohonannya tadi, dan akhirnya sekretaris mengirimkan surat tersebut melalui dokumen offline atau melalui line chat lagi. Dan outcome yang didapat dari kondisi before itu seringkali karena banyaknya panitia yang meminta surat, akhirnya permohonan dari panitia itu menumpuk pada line chat sekretaris, yang mengakibatkan seringkali sekretaris itu melewatkan permohonan yang masuk, sehingga ada panitia yang akhirnya menjadi terlewatkan permohonan suratnya. Dan setelah dilakukan implementasi, kondisi setelahnya yaitu yang pertama, alur kerjanya, panitia yang berkeperluan untuk meminta surat kepada sekretaris mengisi forms yang terletak pada Teams ITS Open. Dan dari situ maka sekretaris akan menerima notifikasi melalui email dan rekapan permohonan pada file Excel online. Nah, yang ketiga, setelah itu sekretaris tinggal melakukan persetujuan terhadap permohonan dokumen tadi, dan sekretaris bisa mengirimkan kembali suratnya melalui email yang sudah tertera pada forms. Outcome yang didapat dari kondisi after ini, sekretaris dalam alur kerja yang baru menerima permohonan dalam bentuk rekapan file Excel, serta menerima notifikasi melalui email, dan hal itu memudahkan sekretaris dalam melakukan tracking terhadap dokumen yang masuk, sehingga meminimalisir terjadinya dokumen yang terlewat untuk dicek. Kemudian untuk tercapaiannya, semua output terbentuk dan kepuasan target user terhadap solusi mencapai 100%. Oke, yang terakhir yaitu lesson learned. Yang pertama yaitu pada bagian manajemen data si acara. Masalahnya yang muncul yaitu semua pencatatan yang dilakukan sebelumnya dilakukan secara manual dengan menggunakan kertas. Nah, yang kemudian dialihkan menggunakan perangkat lunak Microsoft seperti Word dan Excel. Dampak yang diberikan yaitu perubahan SOP pada panitia ITS Open yang mewajibkan peserta panitia si acara untuk selalu membawa laptop saat acara berlangsung. Rekomendasi yang kami berikan yaitu pada saat diadakan open recruitment, ditanyakan kepada calon staff atau panitia terkait kemampuan dan adanya fasilitas pendukung yang dimiliki calon staff atau panitia untuk menggunakan perangkat lunak Microsoft terkait. Kemudian permasalahan kedua yaitu penggunaan aplikasi Microsoft Teams yang tidak sering digunakan oleh semua orang atau tidak cukup umum. Dampak yang diberikan yaitu panitia ITS Open yang kurang memahami bagaimana cara mengoperasikan fitur-fitur pada Microsoft Teams. Dan kemudian rekomendasi yang kami berikan yaitu perlu diadakan pelatihan dengan skala kecil antar panitia atau penyebaran guidebook tata cara penggunaan yang telah kami buat sehingga penggunaan Microsoft Teams menjadi lebih maksimal. Selanjutnya adalah untuk scope manajemen data si Kestari, itu ada permasalahan tidak bisa menggunakan Microsoft Forms dan juga Microsoft List untuk implementasi solusi yang berhubungan dengan orang eksternal, yaitu untuk pendaftaran kompetisinya. Karena fitur bisnis yang dibutuhkan itu tidak tercakup dalam Office 365 yang disediakan oleh ITS. Dampaknya akhirnya kelompok kami tetap menggunakan Google Forms sebagai media untuk melakukan pendaftaran, dan akhirnya si Kestari harus tetap melakukan rekap
seperti manual biasa, yaitu memindahkan data dari sheet dari Google Form ke Excel yang ada di Teams. Tapi setelah kita koordinasi lagi, ini sebenarnya nggak apa-apa karena format rekapan dan juga format tabel di pendaftaran itu memang berbeda. Nah, rekomendasinya perlu melakukan riset lebih mengenai aplikasi atau fitur 365 yang mungkin bisa digunakan selain Microsoft Form atau Microsoft List. Selain itu, melakukan riset terlebih dahulu mengenai fitur yang bisa digunakan terhadap aplikasi bersangkutan sebelum melakukan propose solusi di dokumen tugas. Untuk yang selanjutnya adalah scope publikasi Skor ITS Open. Permasalahannya adalah koordinator si acara mengharapkan sesuatu yang lebih dari scope kita, yaitu di luar produk Microsoft 365, seperti integrasi Microsoft Suite ke dalam sebuah website. Nah, dampaknya adalah solusi tersebut di luar jangkauan kami, sehingga tidak dapat dilaksanakan. Rekomendasinya adalah menjelaskan kepada pihak klien dengan jelas terkait scope dan batasan proyek sebelum memulai sebuah proyek. Oke, yang terakhir, pengumpulan pengajuan pembuatan dokumen. Jadi, pemberian surat yang sudah jadi tadi itu dikirimkan kembali kepada panitia yang mengirimkan permohonan melalui email. Dampaknya adalah sekretaris tetap harus melakukan pengiriman secara manual atau tidak bisa terotomasi gitu. Maka rekomendasi yang diberikan yaitu perlu dibuatkan suatu workflow, yang bisa menghandle tentang otomasi dokumen surat yang sudah jadi. Tapi pembuatan workflow ini tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan dari sekretaris dan seberapa besar workflow yang bisa terotomasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi Office 365 di ITS Open. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, kami dari kelompok 1 undur diri. Terima kasih. Terima kasih.